Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunjus akan memberikan informasi mengenai usai Undang-Undang ASN 2023 sah, dampak mafia penggelapan data tenaga honorer masih jadi kendala proses pengangkatan P3K. Dan berikut informasi lengkapnya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Undang-Undang ASN sudah resmi disahkan pada 3 Oktober lalu, namun pengangkatannya atau penataan tenaga honorer masih akan dilakukan pada bulan Desember 2024 setelah diundur yang sebelumnya November tahun ini. Beberapa waktu lalu dengan jumlah 2,3 juta tenaga honorer yang ada, Menpan RB Abdullah Azwar Anas sempat mengungkapkan adanya rasa kaget dari pemerintah karena jumlah tenaga honorer meningkat begitu signifikan. Menjadi sebuah dilema pengangkatannya menjadi ASN, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menghapus tenaga honorer dengan mengangkat semuanya menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun paruh waktu. P3K paruh waktu menjadi salah satu solusi agar para pemilik status yang pasti, namun hal tersebut masih ditinjau oleh pemerintah. Dalam rapat terakhir Komisi 2 Rancangan Undang-Undang ASN bersama Menpan RB Junimat Girsang sempat mengatakan adanya tenaga honorer yang mengklaim bahwa datanya tidak terdaftar dalam website, sehingga ia telah mendata seluruh tenaga honorer yang harus diangkat menjadi 5,6 juta orang atau terdapat penambahan sebanyak 3,38 juta orang. Junimat Girsang mengungkapkan adanya mafia penggelapan data pada proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Hal tersebut berkaitan dengan penggantian data tenaga honorer lama dengan tenaga honorer titipan dan sekarang ditemukan non-ASN titipan kepala daerah baru. Terdapat honorer fiktif, misal mestinya nama A tetap diganti oleh orang lain dengan masa kerja sudah puluhan tahun, padahal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer. Itu fakta di lapangan, bisa di cross check juga, ungkapnya. Junimat Girsang juga meminta agar para pelaku pemerintahan atau lembaga untuk waspada terhadap penggelapan data hingga penggelapan dana mengenai tenaga honorer bodong atau titipan ini. Ia juga mendorong agar masa pengabdian menjadi dasar dan pertimbangan pengangkatan. Menghadapi pembengkakan jumlah tenaga honorer ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta agar BPKP dan BKN terus mengaudit data itu dengan cermat berapapun jumlahnya hingga akhir tahun 2024. Anas mengatakan selama proses audit ia akan menggugurkan honorer jika masuk data yang tidak benar atau bermasalah. Sementara itu, kebijakan Menpan RB dan Komisi 2 DPR dalam proses pengangkatan honorer menjadi P3K ini adalah dengan tegas tidak memperbolehkan penambahan data baru honorer. Sembari menunggu proses audit hingga akhir tahun 2024, Anas menegaskan pada seluruh kementerian dan lembaga, kepala daerah, Pemda dan DPRD untuk bisa menganggarkan biaya penggajian honorer di tahun 2024 sebagai jaminan tidak adanya PHK massal. Ia juga mengatakan bahwa peraturan mengenai hal tersebut akan dibuat setelah Undang-Undang ASN disahkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.